Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, masyarakat di dunia masih dilanda kewaspadaan akan penyebaran virus corona. Jumlah korban meninggal dunia akibat virus corona terus bertambah. Hingga Jumat lalu, sudah lebih dari 600 orang meninggal dunia. Bahkan, seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura positif terinfeksi virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menduga kuat kebiasaan masyarakat Wuhan, Cina mengkonsumsi hewan-hewan liar seperti kelelawar menjadi pemicu penyebaran virus ini. Peristiwa ini tentu mengingatkan kita akan besarnya nikmat Islam dan iman, agama yang memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168. Karena itu, sudah seharusnya kita bangga menjadi muslim. Isyhadu bi anna muslimun adalah ciri seorang muslim, bahwa dia dengan sangat percaya diri, dia sangat bangga. Jadi di dalam kalimat itu ada banyak hal, yaitu kepercayaan diri dia sebagai seorang muslim, kebanggaan dia sebagai seorang muslim, sampai dia berani mengumumkan, berani mendeklarasikan, isyhadu, saksikanlah oleh semua kalian, bi anna muslimun, bahwa kita adalah muslim. Untuk itulah maka tidak boleh menyisakan ruang bagi seorang muslim, menyisakan ruang tidak percaya diri dengan agamanya, tidak bangga dengan agamanya, dia minder dengan ajaran syariatnya. Kita bisa melihat dalam banyak potret di sejarah generasi terbaik dahulu. Justru ketika muslimin memiliki kebanggaan yang luar biasa pada agamanya, ketika muslimin percaya diri dengan statusnya sebagai muslim, maka di saat itulah Islam ini memimpin di muka bumi ini, dan kemudian keadilan merata dimanapun, bahkan bukan hanya bagi muslimin, tapi menjamah siapapun, bahkan non-muslim. Karena itulah maka yang menjadi masalah dari bertebarannya ketidakadilan berawal dari ketika muslim tidak berani mempersaksikan bahwa dirinya adalah muslim. Sejarah mencatat sebuah kisah bagaimana seorang prajurit muslim bangga terhadap agamanya, hingga membuatnya tampil percaya diri di hadapan seorang panglima perang Persia. Inilah kisah selengkapnya. Penaklukan Persia di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas terjadi pada tahun 636 Masehi. Saat itu pasukan muslim sudah berhadapan dengan pasukan Persia. Namun Rustum, panglima perang Persia, meminta pasukan muslim agar mengirim utusannya untuk berdialog. Sa'ad bin Abi Waqqas pun segera mencari orang yang tepat sebagai utusan untuk berdialog dengan Rustum. Di majelis pasukan muslimin mengatakan bahwa saya akan mengirimkan sekelompok orang-orang cerdas untuk menemui Rustum. Kemudian rencana itu ternyata dibantah oleh Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir bukan panglima, sekali lagi. Dia hanya salah satu pasukannya Sa'ad. Rib'i mengatakan, wahai Sa'ad, panglima, mereka itu adalah masyarakat yang senang sekali berbangga-bangga. Sehingga kalau Anda kirimkan sekelompok orang-orang cerdas, mereka merasa bahwa mereka sudah menang sebelum bertarung. Mereka sudah merasa menang. Karena mereka merasa bahwa artinya musuh sudah mengirimkan orang-orang terbaiknya, seakan bahwa mereka musuh itu sudah menyerah, kalah sebelum bertanding, dan sudah seakan minta damai, kemudian nanti tinggal deal damai saja. Jadi mereka mengatakan dengan pola itu, maka mereka merasa sudah menang. Itu kalimat Rib'i bin Amir. Kalimat itu menyadarkan Sa'ad. Sa'ad kemudian mengatakan, baik, kalau begitu, bagaimana usulanmu? Kata Rib'i, jangan kumpulkan banyak orang cerdas, utus satu orang saja. Satu orang saja, utus untuk berdialog dengan mereka. Sa'ad mengatakan, siapa orangnya kalau hanya satu orang yang diutus? Rib'i mengatakan, kalau kamu izinkan, kirimkan saya. Kirim saya. Kirim saya akan menghadap mereka. Maka berangkatlah sang prajurit
Rib'i bin Amir menemui Panglima Rustum. Ia datang dengan menunggang kuda kecilnya. Ia juga melapisi tubuhnya dengan pakaian tipis yang amat sederhana. Sementara Rustum mengira bahwa yang akan diutus oleh pasukan muslim adalah seorang jenderal. Maka tenda pertemuan dihiasi dengan permadani mewah dari sutra, layaknya sambutan terhadap tamu kerajaan yang amat dihormati. Maka kemudian Rustum mulai bicara. Dia mengatakan bahwa apa yang membuat kalian datang ke sini? Rustum Rib'i menjawab, Rib'i bin Amir, lihat kalimat yang luar biasa menunjukkan isyhadu bi anna muslimun linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami ini diutus Allah SWT untuk mengeluarkan hamba-hamba manusia-manusia ini dari peribadatan kepada sesama hamba, menyembah sesama hamba untuk menyembah Tuhannya hamba. Dan kami ini ingin mengeluarkan hamba-hamba ini dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Dan kami ini juga ingin mengeluarkan mereka dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Kalimat yang ringkas, singkat, padat, tetapi begitu dalam dan tajam. Maka Rib'i mengatakan, melanjutkan kalimatnya, kalau kalian terima ini, kalian masuk Islam, maka selesai dan kami akan pergi. Kami akan pulang pergi karena kalian sudah muslim, saudara kami. Atau kalau tidak, maka kalian membayar jizyah. Jizyah adalah pungutan tahunan, pajak sebagai balasan atas penjagaan muslimin untuk keamanan mereka. Kalau kalian perlu keamanan kami akan tinggal di sini. Kalau kalian tidak perlu keamanan kami pun akan pulang, tinggalkan negeri kalian. Tapi kalian bayar jizyah. Tapi kalau tidak dua-duanya, maka tidak ada pilihan kecuali kita perang. Kalimatnya lugas, jelas, tidak ada gemetarnya, tidak ada mindernya, bahkan dengan penampilan yang sangat sederhana. Tapi tidak sederhana isi imannya, tidak sederhana kecerdasan dan ilmunya. Opsi yang diberikan Rib'i itu ternyata tidak mudah untuk diputuskan oleh Rustum seorang diri, meskipun ia adalah pemegang jabatan tertinggi dalam posisi perang. Kemudian Jenderal Rustum mengatakan bahwa izinkan saya untuk berpikir, karena saya harus berdialog dengan orang-orang besar di negeri Persia. Kata Rib'i, kamu minta berapa? 1 hari, 2 hari? Dia mengatakan, beri saya lebih waktunya dari itu. Beri saya lebih waktunya. Kemudian ternyata Rib'i bin Amir mengatakan bahwa kami diizinkan hanya memberi waktu lebih, hanya boleh 3 hari saja, maksimal 3 hari. Kalau 3 hari ini tidak ada keputusannya, maka perang adalah hari yang keempat. Dan saya menjamin bahwa pasukan saya tidak akan menyerang kalian kecuali hari keempat, atau kalau kalian memulai duluan, maka kami akan siap untuk menyerang kalian. Maka Jenderal Rustum mengatakan, apakah kamu adalah orang terpenting mereka? Apakah kamu pemimpin mereka? Jawabannya bukan. Hanya saja di kami ini, orang yang paling rendah posisinya sekalipun, bahkan bisa mengingatkan orang yang paling tinggi sekalipun. Bahkan kalimat yang dikeluarkannya, itu bisa menjadi panduan bagi orang yang paling tinggi. Tentu itu mengubah semua yang dibayangkan oleh Jenderal Rustum, karena di Persia, Kisra Persia itu segala-galanya. Orang yang di bawahnya tidak mungkin, bahkan jangankan sampai diterima kalimatnya, dialog saja tidak mungkin. Bicara bahkan dibatasi, bertemu tidak boleh. Maka inilah Muslim dan memberikan gambaran itu, dan kemudian akhirnya Rustum datang menemui mereka, pasukan orang-orang pentingnya, untuk menyatakan bahwa lihat kalimat Rustum, lihatlah kepercayaan diri mereka, lihatlah kekuatan mereka, lihatlah kekuatan orang tadi itu, kepercayaan dirinya. Lihat seperti itu, padahal dia bukan orang tertingginya. Ternyata itu menggentarkan hati Jenderal Rustum. Tapi kemudian pasukannya malah menuduh Rustum pengecut. Akhirnya kemudian perang terjadi, dan saksikanlah itu dalam perang Qadisiyah. Ini adalah kisah yang detail yang menunjukkan tentang bagaimana seorang Muslim dengan kesederhanaan dirinya, tetapi dia tampil sebagai seorang Muslim yang membawa kebanggaan sebagai isyhadu bi anna muslim. Bukan pakaian atau kedudukan yang membuat Rib'i bin Amir begitu terhormat di hadapan Rustum. Namun Islamlah yang membuat dadanya tegak meski ia berpakaian sederhana.
Kobaran imanlah yang membuat hatinya kokoh dan tak gentar ketika berbicara dengan Panglima Persia. Keimanan yang kuat menjadi bekal agar dapat bangga menjadi muslim. Hal ini pula lah yang dimiliki oleh sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Imannya berkobar kuat, kebanggaannya menjadi muslim terpancar meski mendapat ancaman dari seorang kaisar Romawi. Inilah kisah selengkapnya. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu adalah sahabat mulia yang senang bercanda. Namun di balik kepribadiannya tersebut, sejarah mencatat kisah keimanan Abdullah bin Hudzafah amat menakjubkan. Salah satunya adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab mengutus pasukan untuk membebaskan negeri Syam dari cengkraman Romawi. Dan salah satu panglima dari pasukan muslim adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Namun Allah belum memberikan kemenangan kepada pasukan muslim, maka ia dan pasukannya ditangkap dan menjadi tawanan Romawi. Kaisar Romawi Heraklius telah mendengar berita tentang keimanan pasukan muslim hingga rela berkorban jiwa di jalan Allah. Oleh karena itu, Kaisar Heraklius ingin sekali bertemu langsung dengan mereka, terutama dengan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia dipanggil, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dipanggil oleh sang kaisar. Kemudian ditawarkan untuk dia berpindah keyakinan. Dia mengatakan tidak. Bagaimana kalau saya kasih setengah kerajaan saya? Jawaban Abdullah bin Hudzafah adalah, kalaupun Anda berikan seluruh kerajaan Anda, bahkan ditambahi dengan kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab ini, saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya. Heraklius kemudian menyuruh pengawalnya untuk menyiapkan sebuah bejana besar berisi minyak panas ke hadapan Abdullah. Saat pengawalnya menarik Abdullah bin Hudzafah ke mulut bejana, ia mulai menangis. Heraklius mengira bahwa Abdullah sedang dibayang-bayangi ketakutan menjelang ajalnya. Maka dia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengembalikan Abdullah ke dekat dirinya. Heraklius kembali menawarkan agamanya kepada Abdullah. Namun lagi-lagi Abdullah menolak tawaran tersebut. Heraklius heran dan bertanya, "Celakalah engkau, lalu apa yang membuatmu menangis?" Abdullah menjawab, "Aku berkata pada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana, nyawamu akan pergi. Sementara aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu dilemparkan semuanya ke dalam bejana itu dan mati di jalan Allah." Akhirnya Heraklius menyerah dan menawarkan pilihan lagi, hanya demi menjaga kehormatan dirinya. Maka kemudian yang terjadi adalah akhirnya kemudian diberikan tawaran. Bagaimana kalau kamu cium kepala saya, kata kaisar, cium kepala saya dan kamu akan saya bebaskan dari tawanan ini. Abdullah bin Hudzafah berpikir, ini menarik, saya hanya mencium orang kafir, kepala orang kafir, tapi saya dibebaskan dan juga seluruh tawanan muslimin. Maka Abdullah bin Hudzafah yang tawarannya hanya untuk dia mengatakan, tapi saya minta bebaskan juga tawanan muslimin yang lain. Maka deal. Kemudian akhirnya Abdullah bin Hudzafah maju mencium kepala sang kaisar Romawi, sesederhana itu, dan tidak ada efek apapun secara akidah. Maka kemudian ternyata setelah itu kemudian dibebaskan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi berikut seluruh tawanan muslimin yang ada saat itu. Dan di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanti, Umar bin Khattab mengatakan bahwa ini adalah orang yang paling berhak untuk dicium kepalanya. Maka kemudian Umar berdiri, kemudian dia mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sebagai orang yang pertama menciumnya, karena Umar mengatakan dia adalah orang yang sangat layak untuk dicium kepalanya. Pada tahun 87 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim pasukan untuk berdakwah hingga ke wilayah Samarkand, sebuah kota yang saat ini terletak di Uzbekistan, di mana ketika itu penduduknya adalah penganut berhala. Sang panglima Qutaibah bin Muslim beserta pasukannya langsung merangsek masuk ke Samarkand, bagai badai yang menerjang sebuah kota. Penduduk pun tak memiliki pilihan kecuali menyerah pada kekuatan Qutaibah. Ada sesuatu yang mengusik benak para penduduk Samarkand. Rupanya mereka telah mengetahui bahwa cara yang dilakukan Qutaibah dalam membebaskan Samarkand tidak seperti pasukan muslim pada masa-masa sebelumnya.
Mereka mengetahui bahwa sebelum membebaskan suatu negeri, panglima perang dari kaum muslimin akan menawarkan kepada pemimpin penduduk negeri itu 3 pilihan, yaitu masuk Islam, membayar jizyah atau pajak, dan berperang. Para penduduk Samarkand pun menuntut keadilan dengan mengirim utusan untuk menemui Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus, Suriah. Dengan perasaan heran bercampur rasa takut, utusan itu pun memberanikan diri mengadukan apa yang terjadi di Samarkand kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah terzalimi." Menanggapi aduan itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan satu kertas kecil. Lalu beliau menulis beberapa baris kalimat. Umar meminta agar secari kertas itu diserahkan kepada gubernur Samarkand. Maka dengan berbekal surat kecil dari sang khalifah, utusan tersebut pulang kembali ke negerinya. Dia kemudian menyerahkan kertas yang dia tidak percaya sebenarnya dengan kertas itu bisa melakukan apapun, tidak bisa bekerja untuk apapun hanya dengan selembar kertas itu. Tapi kemudian itu yang dilakukan, diserahkan kepada muslimin. Dan saat itu perlu diketahui Qutaibah bin Muslim, panglima tertinggi muslimin, sudah wafat. Maka saat itulah kemudian muslimin menunjuk seorang qadhi, seorang hakim yang adil yang bernama Jumai' al-Baji. Maka kemudian Jumai' memutuskan bahwa tidak terbenam matahari hari ini kecuali tidak boleh ada satupun pasukan muslim yang ada di negeri Samarkand. Kalian harus keluar dari negeri ini. Ajaib, ajaib. Tunjukkan ada keadilan sebesar itu. Yang mengadili adil adalah hakim muslim, yang diadili adalah pasukan muslim. Maka muslimin tidak pernah berbasa-basi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kemudian muslimin saat itu bergerak keluar. Beramai-ramai pasukan sebesar itu keluar hanya dengan secari kertas Umar bin Abdul Aziz. Begitu keluar, justru masyarakat Samarkand mendapatkan hidayah setelah itu, di mana mereka terkejut dengan peristiwa yang ada di hadapan mata mereka, dan kemudian mereka mengatakan ini adalah sebuah agama yang hukumnya adalah rahmat dan keadilan. Ustadz, saya ingin bertanya, apa yang dibutuhkan seseorang untuk menumbuhkan kepercayaan diri sebagai muslimin? Baik, ada pertanyaan tentang bagaimana caranya, apa saja yang harus kita lakukan, modal apa saja agar kita ini percaya diri sebagai seorang muslim. Ini menarik karena yang pasti lihat, ayat tentang isyhadu bi anna muslimun itu ada di dalam rangkaian ayat dialog kita dengan ahlul kitab. Kalau berdialog dengan ahlul kitab itu, maka tidak boleh tidak kecuali orang yang punya ilmu tinggi, karena mereka ahlul kitab. Maka yang pertama harus dimiliki seorang muslim adalah dia harus punya ilmu yang dalam tentang Islam ini. Karena orang yang tidak dalam ilmunya, kemudian digoyang dengan syubhat, berbagai macam keraguan yang ditebarkan, maka kemudian dia pasti akan minggir dari syariat ini, dia akan mengatakan bahwa sudahlah kita bersama-sama lebih baik, dan seterusnya. Maka ilmu yang kokoh, yang dalam, sampai kita mendapatkan kekaguman itu. Dan bacalah sejarah. Maka Anda akan mendapatkan betapa syariat ini mengagumkan, bahwa pernah ada dalam sejarahnya bahwa syariat ini bekerja dengan sangat luar biasa. Maka milikilah ilmu yang dalam, bacalah sejarah, dan kemudian kita memang harus mulai berlatih hari ini untuk menikmati syariat. Caranya adalah mulai mencoba menjalankan syariat sekecil apapun yang bisa kita jalankan, lakukan sampai terasa kenikmatnya. Sekecil apapun itu. Anda bisanya apa? Kalau itu adalah syariat, maka lakukan sampai terasa nikmatnya. Nanti kalau sudah nikmat, kita akan ketagihan untuk mencoba syariat yang lain sampai kita benar-benar bangga terhadap syariat ini. Semoga bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.